Berarti diulangi lagi. Nah, pertama-tama kalian mencari data awal dulu. Tadi gak di-record ya, udah pembukanya. Pertama-tama kalian mencari data awal dulu, yaitu dengan cara mengambil tabel KIJ, tabel disagregasi, tabel KIJ ini dipindahkan nanti ke eh, Excel yang baru. Yang diambilnya apa? Yang hanya bangku back farmnya saja. Jadi yang diambil itu ini untuk bulan Januari, ini untuk bulan Februari, jadi yang diambilnya hanya KIJ-nya aja. Nah, kalian terus ambil, kalau kalian mungkin dari bulan Juni, Juli, sampai seterusnya ke bawah aja diambil yang tabel pertamanya aja. Kemudian kalian pindah ke Excel yang baru untuk memindahkan data yang dibutuhkan di modul tadi, modul sebelumnya, modul 5. Udah sih. Nah, di sini. Nah, yang hijau ini itu hasil perpindahan dari modul sebelumnya. Kalian tempelin dulu aja nih DT-nya dari periode ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-12. Ini tuh bangku back farm. Nah, pertama-tama kalian kopasin dulu nih. Kalau ini di Excel yang ini tuh harus ada data awalnya dulu. Kalian bisa lihat ada di modulnya. Nah, di sini itu ada yang harus diperbaiki. Pasak A-nya 2 dan pasak B-nya itu ada 10. Jadi, kalau lihat dari tabel dari diagram yang di bawah ini, di sini kurang kelihatan. Nah, kan di sini nama pasaknya nggak dikasih tahu pasak A yang mana, pasak B yang mana, sehingga kita tentuin pasak A-nya itu yang sebelah kiri, pasak B-nya itu yang di sebelah kanan. Jadi di sini 2 tambah 4 10. Di sini pasaknya cuma ada 2 yang di sebelah kiri, pasak A-nya berarti ada 2. Nah, pertama-tama yang kalian harus lakuin itu DT dibagi 4. Ini tuh, oh ya, jangan lupa DT ini yang tadi udah diambil kan ada banyak banyak nol komanya. Kalian round up aja. Round up sama angka nol. Sini round up nol. Nah, nanti di DT-nya itu pasti muncul angkanya itu belakang komanya itu 25, 75, 50. Nah, baru kita tentukan di sini di minggu keberapa harus di round up dan minggu keberapa harus di round down. Caranya gimana? Kita lihat dari angka nol komanya. Kalau angka 0 komanya 25 berarti di round down minggu pertama, kedua, ketiga, terus di round up minggu keempat. Jadi nanti itu gini, saya tulis rundown, bisa ke pinggirnya berarti D5. Nah, jadi di ini juga sama kan, karena 0 komanya 25 berarti 3 minggu, 1, 2, 3 di rundown. Terus minggu terakhirnya di round up, di round up, di round up sama angka 0 aja ada. Jadi kayak gini. Ya, gimana kalau angka belakangnya itu 75? Kalau angka belakangnya itu 75, berarti cuma satu di round down, sisanya di round up. Jadi gimana? Rumusin lagi kayak tadi, round up, round down dulu ke E6. Nggak, ada yang salah. Round down ke-6, baris ke-6. Oh, no sih. Oh, salah. D. Bukan di E tapi di D. Nah.
kayak gini. Berarti sisanya itu di round up. Jadi kalian lihat angka belakang terakhirnya 75. Kalau angka belakangnya 25 berarti di round up-nya di rundown-nya 3 minggu, di round up-nya 1 minggu di minggu keempat. Kalau 75 kalau di belakangnya 75 berarti kalian di rundown-nya sekali, terus di round up-nya sisanya berarti 3 minggu ini. Berarti ini semuanya di round up sisanya. Round up, tarik aja. Oh, nggak bisa ditarik. Harus dikunci dulu. Nah, kayak gini. Gimana kalau misalkan 50 belakangnya 50 berarti setengah-setengah. Yang satu minggu minggu pertama sama minggu kedua itu di rundown, 3/4 berarti di round up kayak gitu. Round up D7. Jadi kunci kalau mau ditarik di rundown. Di rundown dulu baru di round up. Pasti waktu penjelasannya nggak akan cukup, jadi nanti bakal ada sesi 2, nggak tahu sampai sesi 3. Soalnya penjelasannya memang panjang. Kalau misalkan nanti ketinggalan bisa nanya atau enggak, ini lupa gak dikunci. Nah, kayak gitu. Nah, gimana kalau belakang kobanya itu 00? Kalau 00 berarti angkanya itu di round down atau enggak diapa-apain. Jadi angkanya itu ya udah sama gitu, sama angka yang ininya, pinggirnya kayak gini. Atau kalian boleh nulis round up atau round down, tapi kalau di round down hasilnya sama-sama aja. Bakal 564. Mungkin penjelasan sedikit kenapa apa itu round up sama round down. Jadi round up sama round down itu ketika kalian punya angka misalkan 1,2, 1,2. Yang ini kalau di round up pasti dia angkanya akan 2, mau berapapun komanya itu, kecuali kalau 1,0. Kalau 1,0 pasti 1. Kalau ini mau berapa belakang di angka koma itu mau berapapun gitu, tetap aja 1. Jadi itu bedanya round up sama round down. Soalnya fungsi ini nanti bakal digunain di metode FOQ untuk menentukan pembelian dus kayak gitu. Kecuali kalau kan roundup itu ada belakangnya itu koma 0 atau 2 atau 3. Nah, itu artinya belakang komanya. Jadi mau di round up, syarat round upnya itu di belakang komanya ada berapa gitu. Kalau misalkan 0 ya berarti apapun di belakang komanya gitu. Mau itu 0,1 atau berapa pasti bakal di round up. Kalau di round down pasti bakal dikebawahin angkanya, dibulatkan ke atas sama dibulatkan ke bawah kayak gitu. Round up sama round down itu. Nah, lanjut. Kalian udah punya data nih dari tiap minggu dari beberapa bulan, dari bulan 1 sampai 12 itu kalian udah punya 1 sampai 4 minggunya. Kalian bisa dijumlahkan si per minggunya ada berapa. Nah, kemudian pindah ke LFL. Nah, di LFL ini kalian pindahkan gross, gross recruitment atau bisa disebut juga demand atau pemesanan. Iya, pemesanan kalian bisa tarik dari DT yang tadi dari sini nih. Dari DT ini nih per minggu, minggu satu, minggu dua, minggu empat. Yang tadi asalnya ke bawah baris, sekarang jadi deret. Nah, kalian deret terus sampai eh, kalau saya kan dari Januari sampai Desember. Kalau kalian paling sampai Mei gitu.
Iya, sampai Mei kayak gitu. Terus kalian jangan lupa tulis di sini apa namanya? Cara penulisannya, partnya apa, levelnya berapa, lead time-nya berapa, on hand-nya berapa, kuantitinya berapa, lihatnya dari mana, dari data awal. Nih di sini udah ada nih level 0 bangku back farm, kuantitinya 1, lead time-nya 0, on hand-nya 10. Nah, on hand itu apa? Jadi kita itu punya simpanan produk. Kalau ini nggak usah diisi, terus nanti requirement itu berapa? Jadi di sini tuh sebelum kita mengerjakan LFL itu atau mengerjakan tiap metode itu kita harus tahu dulu apa itu gross recruitment. Gross recruitment itu bisa demand atau permintaan dari supplier dari konsumen ingin buat berapa bangku back farm, terus schedule schedule itu nggak usah diisi ya. Terus produk on hand berapa produk yang ada yang kita punya. Terus ada net recruitment. Net recruitment itu berapa yang bakal kita pesan. Terus ada plan order receipt. Jadi eh, bakal direncanakan gitu, ditulis bakal berapa gitu di sini tuh. Terus yang terakhir, kapan mau dipesannya Corel itu. Plan order release. Kapan si barang itu datang. Kalau plan order itu dicatatnya pencatatan kayak bond gitu. Kalau kalau untuk pemesanannya kapan bakal dipakainya, jadi bakal dipakainya kapan, terus barangnya itu nanti yang mempengaruhi Porel itu penempatannya, jadi beda penempatannya doang. Nanti bakal lebih jelas kalau udah ada contohnya ya kayak gimana. Jadi kalau rilis plan order release itu udah disesuaikan sama si eh, supplier, jadi gak bisa ngedadak bisa bikin gitu. Tapi kita harus mesen dari jauh-jauh hari gitu. Kayak ini kan ada lead time, waktu lead time itu untuk apa? Jadi untuk mengetahui si barang itu ready-nya itu ketika kita harus pesan 1 minggu sebelumnya. Makanya nanti di sini misalkan contoh nih ada lead time 1. Nah, 398 itu dari Porek masih sama. Tapi di pesannya itu pada tanggal Desember bulan 4. Kenapa? Dikarenakan nggak bisa ngedadak mesen gitu untuk digunakan di bulan Januari bulan minggu pertama kayak gitu. Jadi kalau di sini itu digunakannya, permintaannya berapa, digunakannya di bulan apa, ditulis aja. Permintaannya berapa, permintaannya berapa, kalau di sini dipakainya kapan, terus di sini itu pesannya kapan. Nah, kalian harus paham dulu ini, sehingga nanti ketika merumuskan itu gampang gitu, mencari rumus. Jadi jangan terlalu terpaku sama rumus. Misalkan kalian dikasih rumus sama aslabnya atau dari temennya, tapi kalian nggak tahu gitu maksud dari tabel ini yang dijelaskan. Soalnya pas pagi juga masih banyak gitu kurang ngerti kenapa rumusnya bisa salah. Jadi memang gara-gara terpaku sama rumus gitu, bukan dari mana hasilnya, kenapa bisa segini. Kan harusnya teknik industri itu kritis ya, dari mana gitu si hasil ini tuh kenapa bisa 448, di atasnya kenapa jadi 498 kayak gitu. Nah, kita udah tahu kayak gitu, kita mulai ke rumusnya. Di sini itu kalau saya itu menjelaskan kurang suka ya terpaku sama rumus, tapi lebih suka mencari rumusnya kayak gimana enaknya kalian. Tapi kalian itu ngerti sama rumus kalian, gitu. Pertama kan ini udah ada nih, gross itu kan diambil dari DT yang udah dihitung kan per minggu. Nah, untuk di net recruitment itu kan kebutuhan yang ingin dipesan. Sedangkan kita punya on hand, berarti logikanya itu kalian harus mengurangkan gross recruitment permintaannya sama produk on hand-nya berapa, sehingga rumus di sini itu minggu pertama dari Januari grossnya itu 498 dikurangi sama 50 sehingga 48 448. Nah, di sini kan dipakainya kapan? Ya angka aja tulis 448 berarti kalian bisa linkkan di atasnya. Jadi untuk Porek itu rumusnya itu sama dengan net recruitment kayak gitu. Terus pesannya kapan? Nah, kalian lihat lead time-nya ada berapa di sini? 0. Berarti ya udah kita bisa pesan
secara mendadak gitu di hari takene di hari takene di hari itu gitu. Jadi oh ya jadi metode LFL itu kan ketika ingin membuat barang kita pesan kayak gitu. Metode LFL itu kayak gitu. Makanya di sini itu tiap net recruitment itu kebutuhan itu pasti bakal dipesan di hari yang sama atau di time yang ditentukan gitu. Kalau bisa sekarang, kenapa gak pesan sekarang gitu? Kayak gitu level itu. Kemudian kita lanjut ke level yang ke satu. Apa bedanya ada level nol sama level satu? Nah, level nol itu jadi mempengaruhi dari mesi bagian dari level satu. Jadi level nol itu mesti bagian dari level satu. Maksudnya kayak gimana? Jadi nanti itu kalian itu nggak usah di grocery recommend itu nggak usah ngambil data dari data awal, tapi kalian ngambil dari levelnya dari apa namanya diagram. Maksudnya kayak gimana? Nah di sini nih Bangku Back Farm nih udah punya porelnya nih. Nah kalian itu tinggal ambil gross recruitmentnya itu dari Bangku Back Farm porelnya. Jadi nanti dudukan itu GR-nya itu gross recruitment-nya itu ngambil dari Porel bangku back farm. Ini juga sama alas kaki ngambil dari bangku back farm, kaki samping ambil dari bangku back farm. Kemudian kan dudukan nanti ada dudukan punya Porel nih, udah dihitung Porelnya. Nanti Porelnya dijadikan gross papan dudukan, penyangga atas. Nah, nanti penyangga atas untuk metode FOQ ngambilnya dari mana? Grossnya ngambilnya dari Porel penyangga atas kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar teliti grossnya itu diambil dari mana, lihatnya dari mana, dari tabel level ini nih. Jadi di tabel di level nolnya itu ada siapa di misalkan papan dudukan itu berarti grossnya ngambil dari porelnya dudukan. Grossnya penjaga atas itu ngambilnya dari porel dari dudukan juga sama alas kaki ngambil ngambil grossnya dari mana? Berarti dari bangku back farm. Kalau papan kaki ngambil grossnya dari mana? Dari porel alas kaki kayak gitu. Nanti bakal dijelasin lagi sama contohnya kayak gimana. Nah, kita masuk lagi ke LFL ini. Nah, tadi kan udah tahu kan GR itu ngambilnya dari mana? Ngambil dari Porel sehingga nanti didudukan ini sama dengan Porel dari bangku back farm kayak gitu. Nih, ini juga ngambil dari bangku back farm. Jadi nggak ngelanjutin 498, tapi kita eh 448. Nah, kenapa kayak gitu? Dikarenakan udah punya on hand dikurangin. Kenapa kita udah punya bangku back farm? Terus kita mesen dudukan kan udah punya di sini udah dikurangin kayak gitu. Jadi kita GR-nya itu nentuin dari Porel. Nah, nanti kalian ambil dari sini terus kalian drag ke pinggir sampai habis kayak gitu. Di sini ada on hand-nya, tulis seperti biasa. Berarti on hand-nya bisa sebenarnya on hand itu bisa disimpan di sini tuh, kayak gini. Kunci dulu. Kan ini gak kepake kan artinya. Tapi biar rapi aja. Disimpan di sebelumnya. Soalnya kan dipakainya bakal di bulan Januari. Nah, ini juga kan sama produk net recruitment berarti dikurangin dulu sama yang punya di on hand, punya penyimpanan kita dikurangin sama demand-nya berapa? 398. Terus dipakainya kapan? Januari. Pesannya kapan? 300 pesannya kapan? Di Desember bulan 4. Kenapa? Dikarenakan ada lead time-nya satu. Lead time ini itu jadi si barangnya itu gak bisa kalian harus pesan dulu ke pabrik atau kemana gitu. Nah, nanti dipakainya tetap aja datangnya itu di poreknya. Jadi datangnya itu pasti dipakainya itu di tanggal sekian. Tapi kalian harus pesan di minggu sebelumnya gitu. Jadi nanti kalian bisa tulis di sininya sama dengan porek kayak gini. Nah, kalian bisa tarik lagi sama. Jadi ini sama ini sama ganti warna. Kayak gitu kan. Nah, kalau saya itu penulisannya itu bangku back farm terus dudukan jadi level satunya dulu.
Tapi kalian bisa nulis misalkan level bangku back farm, terus dudukannya, terus lanjut ke sini papan dudukan, soalnya kan bawahnya, terus penyaga atas, boleh. Nah, kan ini kan udah tahu kalau bangku back farm itu punya bawahnya, punya diagramnya, punya dudukan, alas kaki, kaki samping yang berarti porel dari bangku back farm itu bakal digunakan di gross GR atau gross recruitment dari dudukan, alas kaki, sama kaki samping. Kayak gitu. Ini masih sama ya. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan nanti ada quantity, di sini kan ada quantity 2. Berarti nanti kalian harus dikali 2 di sini. Nah, ini linknya kemana? Ke sini. Porel bangku back farm. Sesuai dengan diagramnya. Jadi bukan ngambil dari atasnya, bukan dari sini, bukan dari sini, tapi dari level nolnya bangku back farm kayak gitu. Kalau nanti ada level 2 berarti nyari ke level satunya kayak gitu. Kalau ada quantity berarti nanti dikali 2. Nah, kita contoh ke level 2 nih. Nah, kita kan nyari gross recruitment nih. Nyari gross recruitment itu kan harus tahu dulu papan dudukan itu kan level 2. Berarti harus cari dulu level satunya siapa. Kita lihat ke datanya. Level satunya siapa papan dudukan? Dudukan. Berarti porel dudukan itu adalah gross papan dudukan. Nih, dudukan. Papan dudukan sama dudukan. Jadi kalian ambil di sini. Jangan lupa bulannya juga harus sama. Nih, bulannya sama. Jangan di Januari, tapi dulu di Desember. Sesuai dengan porel yang dikerjakan di dudukan. Kayak gitu. Kalian kali tinggal drag seperti biasa. Terus kalian rumus seperti biasa. Kayak gini. Masih sama. Kita punya demand, terus kita punya on hand, ya otomatis dikurangin dulu. Dipakainya kapan? Kita lihat lead time-nya berapa. Oh, lead time-nya 2. Berarti pemesanan kebutuhan untuk porek dipesan di minggu di Porel ya di minggu kedua Desember. Minggu kedua Desember di sini. Berarti ini sama ini, nah, kan kayak gitu. Ingat ingat ini. Permintaannya berapa, dipakainya kapan, pesannya kapan. Bedanya itu doang. Kita lanjut ke mana? Oh, masih tadi di sini ya. Nah, jadi kalian harus perhatikan lead time sama kuantitinya. Kalau misalkan kuantitinya di sini 2, berarti nanti ini dikali 2. Kayak gini. Tinggal tarik aja gitu. Kenapa nol? Karena belum dikunci. Itu. Misalkan itu. Udah. Penyangga atas. Ini juga sama. Penyangga atas itu lihat. Ini level 2 nih. Berarti ngambil grossnya dari mana? Dari level satu. Level satunya siapa? Lihat data. Kayak gitu. Siapa penyangga atas? Dudukan. Oh, berarti porel dudukan. Porel. Porel dudukan itu dipakai di gross penyangga atas. Kayak gitu. Nih, kita lihat linknya kemana? Dudukan. Porel, dudukan. Kayak gitu. Kita cari acak, misalkan ini kaki pendek. Kaki pendek itu level 2, berarti kita harus tentuin dulu grossnya kan. Nah, kita cari gross kayak gimana nih? Kita harus mencari porel dari level satunya kaki pendek. Nah, kita lihat datanya, kaki pendek ya tadi. Kaki pendek apa? Atas bawah. Kaki pendek atas. Kaki pendek atas. Nah, berarti si porelnya itu, si GR-nya itu ada di kaki samping, porelnya kaki samping. Nah, kita lihat nih di sini, kaki samping. Lihat ke atas, cari kaki samping. Mana sih? Nah, di sini. Jadi diambilnya dari porel kaki samping. Kalian bisa drag seperti biasa. Kayak gitu. Titik kaki pendek atas. Mana kaki pendek atasnya? Nah, ini di sini. Sama kayak gitu juga. Ini juga sama. Kita lihat dulu ini level 2. Cari level satunya. Cari apanya? Cari porelnya. Dari level satunya. Lihatnya dari mana? Dari tabel. Kayak gitu.
Mudah-mudahan kalian bisa dimengerti gitu penjelasannya. Kalau belum mengerti nanti ditanya aja ke aslabnya. Udah mulai ada pemberitahuan. Nah, kemudian kita lanjut ke EOKI. Ini ada EOKI masih salah ya. Nanti kita benerin bareng-bareng. Kita fokus dulu aja ke sini. Kita simpan dulu nih ongkos simpan berapa. 10.000 misalkan. Nanti sesuai di modulnya berapa. Ongkos pesannya berapa? 20.000. N itu bulannya berapa? 12. Nah, di sini itu ada rumus tentang rumus I. I itu kayak gimana? I itu rumusnya kayak gimana? Ongkos simpan dikali N dibagi GR dibagi sigma GR. Kalau sigma berarti artinya apa? Total dari gross. Nah, ini nih total dari gross. Kok ini nol sih? Kayaknya ada yang salah angkanya. Nanti kita cek. Nah, kayak gitu. Nah, kalian untuk metode EOKI itu kalian nggak usah ribet-ribet. Kayak gimana? Kalian bisa kayak gini nih caranya. Daripada ribet. Kontrol A. Kalian kopas semuanya. Terus kalian buat baru EOKI. Oh, udah sama ya. EOKI coba kita coba aja. Kayak gini. Udah kan? Semuanya bakal sama. Cuman yang membedakan nanti kalian formatnya harus kayak gini. Mungkin kalian bisa geser ke bawah atau kalian tambah insert. Bentar, nggak kelihatan. Nah, kayak gini. Ini nggak akan ngerubah datanya, terus udah ngelink sama data yang sebelumnya. Yang bedanya itu kalian masukkan EOKI-nya ini rumusnya misalkan kayak gini. Kopas lagi. Nah, sebenarnya pengajian Excel itu gampang, cuman kalian harus tahu caranya kayak gimana angkanya biar bisa rubah, cara kopas yang benar, cara ngopinya yang benar kayak gimana gitu. Nah, kalian ini bisa hapus, soalnya nanti kan udah gak digunain lagi. Kayak gitu. Jadi kalian gak usah ngikutin GR-nya. Nah, ini tuh udah pada ngeling. Kenapa pada nol? Dikarenakan angka awal dari GR ini kan memang nanti bakal nyambung. Data ini kan bakal nyambung. GR dari sini itu, dari Porel ini bakal nyambung ke semuanya. Ketika yang di atasnya dihapus, bakal ikut kehapus. Oh, salah hapus. Hmm, harusnya dihapus yang coba. Nah, yang ini. Kayak gitu. Ini hapus aja dulu. Ini mah tips and trick. Nah, kayak gitu. Nah, kalian sekarang tuliskan di sininya GR-nya berapa, GR dari mana, total. Kita totalin dulu ini semuanya, GR di sini. Sehingga kalian punya data GR. Terus yang harus punya data ini ongkos simpan N sama ongkos pesan. Sehingga kalian bisa ngitung I-nya berapa. I itu apa? Ongkos simpan dikali 12 dikali N dibagi sigma GR. Nih kayak gini. Jangan lupa di round. Untuk GR, eh, IS, Oki. Jadi semuanya di round bukan di round up, bukan di round down, tapi di round nol. Kayak gitu. Nah, sehingga nanti kalian punya hasil 5 terus kalian tinggal ikutin rumusnya. Eh, S gimana rumusnya? Sigma GR dikurangi on hand dibagi sama N. Kayak gitu. Jangan lupa tanda kurungnya. Ingat cara pengurangan pengkalian di Excel itu gak bisa langsung. Harus ada tanda kurungnya. Untuk menentukan mana dulu yang harus dikali, mana dulu yang harus dibagi. Kayak gitu. Kalian bisa lihat aja lah ini rumusnya. Kayak gimana. Terus ini ada EOKI juga sama. Kalau EOKI itu SKRT dibagi dikali dua, dua dikali A. A itu kan ongkos pesan. Terus dikali S-nya yang tadi udah dihitung. Terus dibagi I yang tadi udah dihitung.
Sehingga kalian punya EOQ sebesar 3.838. Jadi metode EOQ itu eh, pesan kita apa namanya punya penyimpanan, kita menyimpan barang. Jadi metode ini itu untuk cara menyimpan barang. Nah, untuk mengetahui berapa yang harus disimpan, ada rumusnya sehingga muncullah EOQ ini. Nah, nanti kalian misalnya ini hapus dulu. Hapus dulu aja lah. Hapus dulu aja segini. Nah, jadi pertama-tama kalian punya ini nih, punya permintaan. Dari mana kita pesannya? Pesannya itu kan gara-gara nyimpan, kita harus hitung dulu EOQ-nya. Nyimpannya berapa? Nah, udah diketahui EOQ-nya berapa, berarti nyimpannya itu sebesar hasil hitungan EOQ kita. Kita simpan di sini. EOQ-nya berapa? Nah, untuk rumusnya itu, oh iya, takut negatif ya sini. eh ini produk on hand, net recruitment dikurangin 50 on hand, tanda kurungin, tanda kurung, dikurangin demand-nya berapa, kayak gitu. Jadi istilahnya itu, eh ini ditambah kalau nggak salah. Ini ditambah on hand ditambah net recruitment terus dikurangin sama demand-nya. Demand-nya on hand itu yang di pinggirnya ya. Nah, kalian tinggal tarik sekarang ke sini, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya kayak gimana? Seperti biasa nih lead time-nya, kalau misalkan lead time-nya 2 berarti kalian bisa simpan di sini ya. Di sini. Kan lead time-nya nanti ada di 2 atau di satu di sini. Nah, kalian pahami dulu rumusnya. Produk on hand itu berarti kita harus mengetahui dulu yang kita pesan yang nanti bakal jadi on hand, terus sama on hand yang sebelumnya. Jadi kita totalin dulu on hand sebelumnya sama yang kita pesan berapa, jadi on hand yang sekarang, terus dikurangin sama permintaannya, kayak gitu. Nah, jadi segini. Terus kalian tarik, kalau ditarik itu kan sama aja. Ini udah gak ada nih. Pesannya berapa gak ada, terus tinggal dikurangin aja on hand dikurangin sama gross recruitmentnya berapa. Jadi nanti tiap bulan itu bakal ngurang, 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 ngurang sampai negatif. Nah, kalau udah negatif gini, kalian tambah kayak gini. Atau kalian bisa bandingin ini. On hand-nya berapa, terus permintaannya 551, berarti kan kurang. Ketika di sininya nggak ditambahin pemesanan, otomatis kan on hand-nya kita jadi gak punya, karena kita kan nggak pesen. Kalau kita tambahin di sini, pesan, otomatis bakal ngurang kayak gitu. Terus ini bandingin sama kalian mana yang angkanya nanti tidak memenuhi demand. Ini harusnya ada angkanya ya. Kenapa ini gak nol? Ada gara-gara apa? Nah kayak gitu. Ini kan 274 on hand-nya. Terus permintaannya itu 463. Otomatis kan kalau ini dikurang nanti minggu depan, iya minggu depan bakal kurang. Sehingga kita pesan, bukan pesan sih, butuhnya berapa. Bukan butuhnya itu EOQ-nya berapa. Ingat tadi aja yang rumus yang ini. Permintaannya berapa, dipakainya kapan, pesannya kapan. Jadi bukan di sini dua ini tuh bukan pesannya kapan, tapi kita butuh di hari itu berapa net recruitment-nya. Kalau kalau EOQ itu kan ditentuin, jadi kita ngikutin dari jumlah EOQ. Nah, kalau di sini tuh dipakainya kapan. Nah, terus pesannya kapan kayak gitu. Sama sih kayak meramalkan lah kayak gitu. Kalian udah kalau udah punya permintaan, kalian bisa ini kan dari peramalan si data-datanya itu. Sehingga nanti kalian bisa menghitung tiap part-part komponen kecil untuk membangun suatu produk itu. Kayak gitu. Waktunya 1 menit lagi. Kita lanjut ke Zoom yang kedua, Zoom meeting yang kedua. Kita tungguin sampai habis dulu. Nanti bakal ada jeda berapa menit ya? 5 menit gak atau berapa menit? Buat biar bisa buat Zoom meet baru. Jadi kalian tunggu nanti dikirim lagi linknya di grupnya masing-masing. Terima kasih.